Sampai beberapa ratus tombak jauhnya ke utara, Nilam Suri masih juga belum berhasil mengejar orang tadi. Jangankan mengejar, melihat bayangannya pun tidak, bahkan jejak kakinya sama sekali tidak kelihatan di tanah. Gadis itu menghentikan pengejarannya di tepi sebuah lembah. Di samping rasa geram hatinya, juga heran dan bertanya-tanya, siapakah manusia itu tadi dan kemanakah lenyapnya? Apakah manusia itu yang telah menolongnya dari perbuatan terkutuk Bergolawungu dan kawan-kawannya? Sekiranya betul, mengapa lantas kemudian orang itu menghalangi ketika dia hendak menebas batang leher keempat manusia brewok itu? Nilam Suri memandang lagi ke dalam lembah. Segala sesuatunya diselimuti kesunyian. Kemudian gadis ini memandang kepada pakaian yang dikenakannya. Pakaian ini ditemuinya di atas sebuah makam. Apakah pakaian ini sengaja pula ditinggalkan untuk dipakainya oleh manusia yang aneh melarikan diri itu? Nilam Suri memutar tubuhnya hendak kembali ke pekuburan. Tapi dengan serta-merta tertahan ketika di belakangnya dari balik sebatang pohon waru terdengar suara orang berkata, "Hendak kembali membuat kepengecutan, membunuh manusia yang tak berdaya. Percuma tahu ilmu silat, tapi tidak tahu tata peradatan silat." Bukan main geramnya Nilam Suri mendengar ejekan itu. Dia melompat ke arah pohon waru. Tapi lebih cepat lagi gerakan itu orang yang tadi berkata telah berkelebat laksana bayang-bayang dan lari ke dalam lembah. "Manusia atau setan, jangan lari!" teriak Nilam Suri. Dan segera pula dia mengejar ke dalam lembah. Tapi seperti tadi, begitu dia sampai di atas lembah, maka orang yang dikejarnya lenyap lagi. Dengan hati penasaran, gadis ini loncat ke atas sebatang pohon tinggi. Dan dari sini memandang ke seantero lembah untuk menyelidiki kemana larinya orang tadi. Namun ini juga tidak memberikan hasil. Nilam Suri turun kembali. Dijelajahinya sebagian dari lembah. Hatinya belum puas kalau belum berhasil menemui orang yang dikejarnya itu. Di tepi sungai anak sungai, akhirnya gadis itu hentikan langkah. Sejurus kemudian, dia termangu di tepi sungai ini. Kemudian hidungnya dilanda oleh bau harum dari sesuatu yang dipanggang. Bau ini datang dari arah hulu sungai, membuat tenggorokannya menerbitkan air liur. Gadis ini langkahkan kaki ke hulu sungai. Belum sampai 50 langkah dia berjalan, maka di satu tikungan sungai yang arus airnya lebih cepat mengalir, dilihatnya duduk di tengah sungai, di atas sebuah batu besar yang licin kehitaman, seorang laki-laki. Laki-laki ini duduk membelakanginya dan rambutnya gondrong berpakaian putih-putih. Tak tahu Nilam Suri apa yang dibuat orang ini di tengah sungai, di atas batu itu. Berat kecurigaannya bahwa manusia ini adalah orang yang tadi dikejarnya. Tapi anehnya, santernya bau benda yang terpanggang itu datang dari arah laki-laki di tengah sungai ini. Nilam Suri terus melangkah beberapa jauhnya ke hulu sungai, melewati laki-laki itu, untuk dapat melihat apa yang tengah dilakukannya. Nilam Suri masih belum dapat melihat paras laki-laki berambut gondrong itu. Tapi dari tempatnya berdiri saat itu, dapat disaksikannya bahwa bau harum yang membuat titik seleranya itu disebabkan oleh seekor ikan besar yang dipanggang oleh laki-laki itu. Dan kini tengah digerogotinya dengan lahap. Ikan panggang itu masih mengepulkan hawa hangat. Yang tidak dimengerti sama sekali oleh Nilam Suri ialah bahwa di atas batu itu, di mana laki-laki itu duduk atau di tepi sungai, sama sekali tidak dilihatnya bekas-bekas perapian untuk membakar ikan yang kini tengah dimakan dengan lahap oleh serabut gondrong. Nilam Suri berpikir sejurus, kemudian berserulah dia ke tengah sungai. "Saudara, apa kau melihat seseorang yang lewat sekitar sini?" Laki-laki di tengah sungai tidak menjawab, malah menoleh pun tidak, dan dengan lahapnya terus saja dia makan ikan panggang itu. "Saudara!" suruh Nilam Suri lagi. Kali ini orang itu palingkan kepala. Dan Nilam Suri terkesiap sejenak, karena tak menyangka kalau si rambut gondrong ini nyatanya adalah seorang pemuda bertampang keren. Meski keren, tapi paras itu membayangkan pula paras anak laki-laki dan lucu. Kau bicara sama aku?" tanya pemuda yang asik menggerogoti ikan panggang itu. "Iya, aku tanya, apa kau lihat seseorang lewat sini?" kata Nilam Suri pula. "Laki-laki atau perempuan?" tanya si rambut gondrong. "Laki-laki." "Orangnya sudah tua apa masih muda?" "Kurang jelas, cuma dia berpakaian putih-putih." Si rambut gondrong melemparkan kerangka ikan yang habis dimakannya ke dalam sungai. Kemudian dipandanginya pakaian sendiri. Aku juga berpakaian putih-putih," katanya. "Kalau begitu, pastilah aku yang kau cari." Pemuda ini garuk rambutnya dan tertawa. Sikap dan ucapan pemuda ini agak mengesalkan Nilam Suri. Hatinya bimbang untuk memastikan bahwa orang yang dikejarnya adalah pemuda itu. Karena tampangnya meskipun keren, tapi seperti anak-anak. Kenapa diam?" tanya pemuda itu. Aku tahu," katanya. "Tahu apa?"
Aku tahu kau sampai ke sini karena mencium harumnya bau ikan panggangku kan? Lalu kau berpura-pura tanya seseorang. Kenapa mesti pura-pura dan malu-malu? Kalau doyan ikan panggang silahkan datang kemari. Aku masih ada seekor lagi. Saudara, jangan bicara seenaknya. Seenaknya bagaimana? Aku betul-betul mencari seseorang. Dan aku tidak butuh sama sekali dengan ikan panggangmu itu. Oh, begitu. Pemuda itu manggut-manggut. Lalu katanya, kalau aku tahu tentang orang yang kau cari itu, kau mau persen aku apa? Apa saja yang kau maui? Jawab Nilam Suri tanpa pikir panjang. Karena dia betul-betul ingin lekas-lekas dapat mengejar orang yang tadi dicarinya. Si pemuda tertawa mengekeh dan tercekik serta batuk-batuk ketika ikan panggang yang dimakannya menyekat tenggorokannya. Kalau begitu, kata pemuda rambut gondrong itu dengan masih tertawa serta batuk-batuk. Aku mau dirimu saja, saudari. Pemuda ceriwis, ku tampar kau punya mulut baru rasa. Loh, pemuda itu melongo macam orang bodoh. Kenapa kau jadi marah? Tanyanya. Benar-benar kesal Nilam Suri. Dikatupkannya mulutnya rapat-rapat menahan rasa kesal itu. Sekarang kau tutup mulut. Lucu. Kau belum jawab pertanyaanku, saudari. Aku minta dirimu, boleh? Rasa kesal di diri Nilam Suri kini berubah menjadi amarah yang meluap. Parasnya kelihatan merah. Sekali lompat dia sudah berada di hadapan pemuda itu di atas batu besar. Pemuda edan, kau mau mampus? Si gondrong garuk-garuk kepala. Aku tidak mengerti, saudari. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa kau jadi marah-marah begitu sama aku. Bicaramu terlalu kurang ajar, tahu? Pemuda itu geleng kepala dan angkat bahu. Lalu tertawa sambil memandang paras Nilam Suri. Kau tahu, saudari, katanya, kalau kau marah-marah dan membentak macam tadi, parasmu makin cantik. Plak! Tamparan di tangan kiri Nilam Suri mendarat di pipi pemuda itu. Pemuda itu meringis kesakitan. Penyesalan timbul hati Nilam Suri melihat bagaimana pipi yang ditamparnya itu kelihatan menjadi sangat merah. Kau jahat sekali, kata si pemuda pula. Aku tanya sama kau mau persen apa kalau aku tahu betul orang yang kau cari itu? Dan kau jawab, apa saja mauku. Lantas aku bilang, mau dirimu. Apa aku salah? Nilam Suri menggigit bibirnya. Dia tahu ucapan pemuda itu betul. Dia tahu kalau dia telah kelepasan bicara. Saudara, kata Nilam Suri. Tapi si pemuda memotong. Sudahlah. Aku tak sudi bicara sama kau. Orang mau menolong dikasih tamparan. Baru mau menolong. Kalau sudah ditolong, aku akan dapat tendangan. Dan Nilam Suri menggigit bibir lagi. Tanpa berkata apa-apa dia melompat ke tepi sungai kembali. Hei saudari, tunggu dulu, seru si pemuda. Nilam Suri balikan badan. Sebenarnya ada apa sih kau mencari laki-laki itu? Itu urusanku sendiri, jawab Nilam Suri. Laki-laki itu kekasihmu ya? Kau mau aku tampar sekali lagi? Si pemuda tertawa. Dunia serba aneh, katanya seakan-akan pada diri sendiri. Mestinya laki-laki yang cari perempuan, ini perempuan yang cari laki-laki. Dan digaruknya kepalanya. Dalam pikiran Nilam Suri terbit prasangka bahwa tentunya pemuda itu seorang yang berotak miring. Karenanya tanpa ambil peduli lagi, dia segera tinggalkan tempat itu. Hei saudari, kau tidak mau ikan panggang ini? Nilam Suri terus saja menyusuri sungai menuju ke hulu. Dia hampir keluar dari kelokan sungai ketika didengarnya lagi suara pemuda itu berseru. Jarak antara mereka saat itu sudah puluhan tombak. Kalau saja Nilam Suri mau berpikir sejenak, dia akan segera tahu kalau pemuda itu bukan berteriak biasa, tapi dengan menggunakan tenaga dalam. Karena dalam jarak sejauh itu, bagaimanapun kerasnya seseorang berteriak, namun apa yang diucapkannya tak akan terdengar dengan jelas. Saudari, jangan pergi ke sana, saudari, kembalilah. Nilam Suri melangkah terus. Saudari, hei, di sebelah sana banyak buayanya, kembalilah. Tapi Nilam Suri jalan terus. Si pemuda goleng-goleng kepala, lalu turun ke air. Nyatanya sungai itu dalamnya hanya sebatas lutut. Begitu sampai di seberang, si pemuda cepat lari menyusul Nilam Suri. Saudari, kau mau kemana? Tanya pemuda itu, seraya pegang bahu Nilam Suri. Kau jangan kurang ajar ya, bentak Nilam Suri karena marah. Sekali bahunya dipegang seenaknya. Kau mau kemana? Peduli apa kau? Jangan ke sana saudari, banyak buaya yang lagi berjemur.
Dan belum habis pemuda ini bicara, tahu-tahu 2 ekor buaya besar menyeruak dari belakang semak belukar di tepi sungai. Apa aku bilang? Ah, celaka. Sudah, ayo lari. Pemuda itu melompat ke belakang. Sementara itu, kedua ekor buaya dengan cepat meluncur menyerang Nilam Suri. Gadis itu cabut pedangnya. Sekali menebas, puntunglah sebagian dari mulut buaya yang hendak menerkamnya. Binatang ini menggelepar-gelepar di pasir. Buaya kedua mengalami nasib yang sama. Bau anyirnya darah yang masuk ke dalam sungai tadi mengundang beberapa ekor buaya lagi. Binatang itu menyusur ke tepi sungai dan berlomba menyergap Nilam Suri. Tapi si gadis dengan permainan pedangnya yang mengagumkan berhasil menewaskan semua buaya itu. Si pemuda geleng-gelengkan kepala dan leletkan lidah. Hebat, hebat, hebat sekali kau saudari, katanya memuji. Kau tentu seorang jago silat ya? Sejak lama aku ingin belajar silat. Bersediakah kau mengambil aku jadi murid? Jangan ngaco, bentak Nilam Suri. Aku tidak ngaco, aku bicara sungguhan. Buka mulutmu, bentak Nilam Suri. Pedangnya masih merah oleh darah buaya-buaya tadi, siap diletakkannya ke kepala pemuda itu. Tentu saja pemuda ini cepat-cepat melompat ke samping. Saudari, aku betul-betul ingin belajar silat padamu. Nilam Sari poncongkan hidung. Tidak malu, merengek macam anak kecil, ejeknya. Si pemuda agaknya jadi kesal lalu menyahut. Kau sendiri tidak malu pakai pakaian laki-laki. Memang saat itu Nilam Suri mengenakan baju dan celana laki-laki berwarna putih, yakni pakaian yang tadi ditemuinya di atas sebuah pekuburan. Dan parasnya menjadi kemerahan. Cepat-cepat dia berlalu dari situ. Saudari, tunggu. Apa lagi sih? Kalau kau tak mau ambil aku jadi muridmu, tak apa. Tapi ada satu permintaanku yang lain. Boleh aku tahu namamu? Manusia macam apa kau? Manusia macammu tak perlu tahu namaku. Ah, saudari ini kau sombong betul. Beritahu namamu, nanti ku beritahu namaku. Siapa sudi tahu namamu segala? Namaku Wiro Sableng, saudari. Harap kau mau kasih tahu kau punya nama. Wiro Sableng? Pemuda itu mengangguk. Pantas, kata Nilam Suri pula. Pantas kenapa? Tanya Wiro. Pantas lagamu seperti orang edan. Dan habis berkata begitu, Nilam Suri segera berlalu.